Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Andias Putra Runggu dari kelas A1 Manajemen dengan nomor NPM 111211798 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional pada PT Puyuh Plastik yang ditulis oleh Valentina Kristianto Santoso dari sumber artikel Agora tahun 2017, volume 5, nomor 1 tahun 2017. Tujuan penelitian pada artikel ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tata cara pengelolaan operasional dengan menjelaskan fungsi manajemen operasional pada PT Puyuh Plastik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan berupa sampling dengan melakukan wawancara kepada 3 informan. Pendahuluan. Di Indonesia sendiri, industri plastik merupakan salah satu industri yang paling cukup berkembang. Menurut Tony Anduk, selaku Direktur Industri Dasar Kementerian Perindustrian, pada tahun 2013, total keseluruhan kebutuhan plastik di Indonesia adalah sebanyak 3,8 juta ton, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 10%. Salah satu faktor yang memicu meningkatnya kebutuhan plastik di Indonesia adalah semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang memerlukan plastik untuk segala kegiatan. Serta juga selain itu faktor yang disebabkan oleh semakin banyaknya sektor industri lainnya yang membutuhkan produksi plastik. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan dengan metode ini dapat menunjukkan situasi dan kondisi secara nyata yang terjadi mengenai soal pengelolaan operasional yang diterapkan di dalam perusahaan. Metode penelitian ini juga bisa mendeskripsikan pengelolaan operasional dengan menggunakan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan. Serta metode penelitian ini juga dapat menganalisis pengelolaan operasional dengan menggunakan fungsi manajemen operasional dari perusahaan PT Puyuh Plastik. Metode penelitian ini ada 3 tahapan yang digunakan, yaitu reduksi data atau merangkum hal pokok, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Temuan yang sebelumnya belum pernah ada, semuanya dapat berubah deskripsi dan penggambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada hasil penelitian artikel kali ini dapat ditunjukkan bahwa manajemen operasional merupakan proses yang digunakan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan dan ide yang akan dijadikan untuk suatu produk yang akan diterapkan. PT Puyuh Plastik juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki SOP atau standar operating procedure secara tertulis dan juga struktur organisasi yang tidak tertulis. Dari hasil penelitian kali ini juga dapat diketahui bahwa PT Puyuh Plastik tidak memiliki seorang manajer operasional sendiri. Yang mengambil alih peran tersebut ialah Direktur Utama. Direktur Utama selaku yang menjabat sebagai seorang manajer operasional PT Puyuh Plastik juga bertugas untuk merencanakan, menjadwalkan, serta mengontrol seluruh proses aktivitas atau kegiatan operasional perusahaan. Kesimpulan dan sarannya, fungsi manajemen operasional pada PT Puyuh Plastik sudah dijalankan dengan baik, dimulai dari perencanaan operasional, penjadwalan operasional, hingga pengawasan operasional. Untuk penjadwalannya sendiri, perusahaan dapat menentukan mana produk yang akan lebih dulu diproduksi. Perusahaan tidak memiliki visi misi yang jelas, perusahaan juga tidak memiliki SOP ataupun aturan hukum yang jelas. Sarannya, perusahaan sangat diharuskan memiliki beberapa orang untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Contohnya seperti manajer. Di antaranya ada yang berperan sebagai manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer HRD, serta manajer produksi. Perusahaan juga harus memiliki SOP yang memadai serta sesuai dengan kualitas perusahaan, agar seluruh aspek yang berada di dalam perusahaan tersebut bisa terjamin kelayakannya. Sekian presentasi review materi artikel yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.